Selamat datang kembali di channel Khalid Jabung. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat Google Form ya. Google Form ini akhir-akhir ini teman sekalian sangat banyak sekali digunakan, terutama di dunia pendidikan ya, oleh para guru-guru, dosen, untuk sebagai salah satu solusi belajar jarak jauh di masa COVID-19 ya, pandemi ini. Nah, jadi banyak keutamaan dan kelebihan dari Google Form ini, teman-teman sekalian. Kalau kita sebagai seorang pendidik ya, guru, kita bisa membuat soal, kemudian kita juga nggak perlu capek-capek koreksi, karena soal di Google Form itu kita bisa setting dengan kunci jawaban ya, kunci jawaban. Jadi soal itu sudah nanti ketika dikerjakan oleh siswa itu akan otomatis terkoreksi. Bahkan siswa ketika mengirimkan jawaban itu akan langsung bisa kita atur, bisa langsung melihat nilai hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Langsung saja kita buka Google Chrome ya, Google Chrome, kita klik Google Chrome. Ya, ini adalah tampilan Google Chrome. Teman-teman sekalian, kunci pertama sebelum kita membuat Google Form itu adalah teman-teman harus memiliki akun Google ya, akun Google itu wajib. Nah, setelah membuka Google Chrome, kita lanjut ke klik titik 9 yang ada di pojok kanan ini ya, titik 9 kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada penelusuran, ada akun, ada YouTube, ada Maps, ada Gmail. Nah, kita cari Google Drive. Nah, ini dia, kita klik Google Drive. Oke, ini adalah tampilan dari Google Drive ya. Nah, ketika akan membuat Google Form, maka kita kliknya di sini ya. Kita akan memulai untuk membuat Google Form itu, kita klik tanda panah ya, yang tulisan baru yang di sini ya. Kita klik. Kemudian kita cari Google Formulir. Kita lihat bawah ya, ini dia. Kita klik Google Formulir dan kita tunggu bentar. Ya, ini adalah tampilan dari Google Form ya, Google Form. Nah, sebelum kita melanjutkan menginput soal dan kunci jawaban, sebelumnya kita setting dulu ke pengaturan ini ya. Kita ke pengaturan, kita klik. Di sini ada pengaturan umum. Di sini ada kumpulkan alamat email ya. Nanti kalau umpamanya kita centang ini, jawaban siswa itu akan dikirimkan lewat email gitu. Kemudian bagian perlu masuk ini batasi ke 1 tanggapan. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita mencentang ini ya, maka siswa itu hanya akan diperbolehkan memberikan 1 kali tanggapan ya, 1 kali menjawab. Jadi kalau dia telah selesai memberikan jawaban, maka dia nggak boleh ngulang lagi, nggak bisa ngulang lagi ke tanggapan kedua seperti itu. Kemudian responden yang bawah, responden dapat edit setelah mengirim, lihat diagram ringkasan ya. Kita loncat aja ke presentasi, kita lihat. Nah, ini juga tampilan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, ini yang penting teman-teman, kita nanti akan mengacak pertanyaannya ya, soalnya akan diacak. Nah, jadi tampilan soal di setiap siswa itu akan berbeda-beda ya, akan diacak seperti itu, tidak sabar. Kemudian kita lanjut ke quiz. Nah, quiz ini, jadikan ini quiz, ini wajib teman-teman ya, kita aktifkan, jadikan ini sebagai quiz. Kemudian rilis nilai itu, lihat ini ada pilihannya, segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Jadi kita klik yang pertama aja. Jadi ketika siswa selesai mengirimkan jawaban, maka mereka akan langsung dapat nilainya. Kemudian yang paling bawah, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab atau jawaban yang benar atau nilai atau poin. Ya, ini
nggak perlu, menurut saya ini nggak perlu ya. Tetapi ini sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Ya, ini dia. Kemudian simpan, ya, simpan. Oke, lanjut. Di Google Form ini teman-teman kita akan buat dua bagian ya, dua bagian. Bagian pertama itu adalah biodata siswa ya, biodata siswa. Di formulir tanpa judul ini kita klik saja ya, kita buatkan judulnya. Judulnya adalah soal PTS genap kelas 6 tahun 2021. Deskripsi formulirnya ya kita samakan aja, nggak apa-apa ya, atau mau buat yang lain juga nggak apa-apa, kita copy paste. Kemudian ke bawah, langsung ke bawah, pertanyaan tanpa judul, kita klik. Pertama, biasanya di Google Form itu bagian pertama itu isinya adalah tentang identitas siswa. Jadi yang pertama itu adalah nama. Nah, nama ketika mengisi kita perlukan jawaban singkat aja. Nama itu bentuknya bentuk jawaban siswa itulah jawaban singkat. Kemudian di sininya kita aktifkan yang wajib diisi ya, yang bawah ini wajib isi. Klik, iya. Kemudian lanjut ya, lanjut lagi. Kita tambahkan pertanyaannya di bagian pertama ini. Pertanyaan kedua itu kelas ya, biasanya kelas. Di bagian pertanyaan kelas ini kita bentuk jawabannya akan saya buat drop down ya, drop down. Jadi opsinya saya buatkan, umpamanya saya ngajar lebih dari satu kelas, 6A. Opsi selanjutnya 6B, dan opsi ketiga 6C ya. Kalau sudah, ini juga wajib diisi ya, wajib diisi. Nama, kelas, kita tambahkan satu lagi ya, pertanyaan di bagian pertama. Yang ketiga ini adalah nomor absen. Nomor absen. Di sininya kita cukup jawaban singkat aja ya. Bentuk jawabannya kita jawaban singkat. Ini juga kita buatkan klik wajib diisi. Ini adalah bagian pertama pada Google Form ini ya. Jadi bagian identitas. Kalau sudah, maka kita selanjutnya adalah ke bagian kedua. Bagian kedua ini bagian kita menginput soal. Nah, kalau kita menambahkan bagian atau sesi, maka kita mengklik yang bawah ini ya, bawah ini yang tambahkan bagian. Jadi jangan yang plus. Kalau plus ini nambahkan pertanyaan pada sesi pertama ini. Kalau bagian ini beda. Nah, tambahkan bagian, kita klik. Ya, kita klik. Maka dia akan menambah bagian ya. Pada bagian ini kita masuk ke sesi soal. Di judulnya kita tulis saja. Ya, isilah ya, contoh aja, isilah pilihan ganda isilah soal berikut ini dengan benar. Ya, kita copy aja untuk deskripsi bawahnya. Oke, ini bagian kedua ya, judulnya ya. Untuk menambahkan pertanyaan, untuk masuk ke soalnya, kita klik yang tambahkan pertanyaan nih ya. Klik. Ya, dia akan nambah bawahnya. Pertanyaan pertama ya.
Oke, kita masukkan soalnya. Di sini saya udah menyiapkan contoh soal ya, contoh soalnya. Saya udah menyiapkan, tinggal copy paste saja. Ya. Tapi copy paste-nya satu-satu ya. Pertanyaan pertama ini. Ya, Al-Maidah artinya ya, kita buat ini soalnya pilihan ganda ya. Di sininya pilihan ganda, pilihannya pilihan ganda. Opsi 1, lihat di sininya kamar-kamar. Kamar-kamar. C. Oke. Opsi satunya kita taruh jawaban kamar. Kemudian tambah opsi. Ini untuk yang opsi jawaban kedua. Gumpal darah kita kopikan aja ya. Sini tambah lagi yang C. Oke, untuk yang C hidangan. Tambahkan lagi yang D untuk opsi jawaban. Ya, opsi jawabannya udah kita masukkan semua. Sekali lagi ini jangan lupa wajib diisi, kita centangkan ya. Kemudian langsung saja kita setting untuk kunci jawaban. Nah, di bawah ini kunci jawaban kita klik. Ya, kunci jawaban. Kita kasih kunci jawaban. Kemudian skor untuk soal pertama ini ya. Saya di sini akan memberikan contoh 5 soal. 5 soal ini akan saya berikan skor totalnya adalah 100. Jadi setiap soal itu akan berisi atau memiliki nilai skor 20. Ya, di sini kita klik 20, skornya 20. Kalau sudah selesai. Oke. Ini untuk pertanyaan pertama udah selesai. Lanjut kita tambah ke pertanyaan kedua. Nomor 2. Iya. Nomor 2 kita copy lagi pertanyaannya. Oke. Pilihan ganda tetap ya. Opsi jawaban. Wajib, haram, sunnah, makruh. Wajib, haram, sunnah, makruh. Opsi jawaban. Wajib. Oke, tambah. Haram. Makruh. Mubah. Oke. Wajib diisi centang. Kemudian langsung kita kasih kunci jawaban dan skor soal, skor nilai ya. Dan pakai dengan hukumnya kita kasih jawaban kunci ini. Kemudian nilai skornya adalah 20. Selesai. Ke pertanyaan, lanjut ke pertanyaan tambah yang ketiga, soal ketiga. Kemudian yang ini ya, soal ketiga. Sorry. Opsinya adalah satu. C. Tambahkan opsi lagi. Tambahkan opsi yang C. Tambahkan opsi yang D. Oke, yang ketiga wajib isi, kita centang, kemudian langsung ke kunci jawaban. Ya, kita kasih kunci jawaban, kemudian skor nilai. Ya, udah selesai. Lanjut ke pertanyaan keempat, tambah pertanyaan keempat. Kita masukkan soal lagi. Tambahkan opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, opsi keempat. Oke, udah. Dan centang wajib isi, kemudian langsung ke kunci jawaban. Result artinya ya kita kasih ini dulu kunci jawabannya, kemudian skor ini. Kalau sudah selesai. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Opsi 1. Tambah opsi yang kedua. Opsi ketiga.
Kemudian opsi keempat. Ya. Kemudian sekali lagi nih wajib dicentang, wajib isi. Kemudian kunci jawaban. Skor. Kita ketikkan skornya 10. Selesai. Ya, 5 soal sudah kita buat ya. 5 soal sudah kita buatkan. Kemudian kalau sudah kita klik kirim ya. Kita klik yang bagian kirim ini yang atas, kirim. Nah, di sini kita ambil URL-nya ya atau link-nya. Kita klik yang bagian tengah ini ya. Tengah ini kita klik. Nah, ini dia. Ini adalah link yang nanti akan kita kirim ke siswa ya. Dan siswa akan masuk dan menjawab soal-soal tadi melalui link ini. Nah, berhubung di sini linknya kepanjangan pokoknya, biar nggak kepanjangan, kita klik ini aja, perpendek URL. Oke, perpendek URL, kemudian klik salin. Oke, disalin URL-nya. Sementara kita pindahkan dulu di sini. Ya, kita pindahkan linknya di sini. Dan tutup. Ya, nanti setelah itu kita tinggal menunggu respon dari siswanya ya, menunggu respon dari siswanya. Sebagai contoh ya, kalau kita nanti sudah ada siswa yang menjawab ya, untuk melihat respon siapa saja yang sudah menjawab, di bagian respon ini kita buka nanti ya, kita buka. Oke, ini kita tutup dulu, kita coba menjawab pertanyaan yang tadi seperti itu. Oke, kita buka tab baru, kemudian kita salin link yang tadi. Ini link yang Google Form tadi, kita salin. Oke, kita tempel. Oke, kita tunggu. Ya, ini dia. Ini adalah Google Form yang kita buka melalui link yang kita salin tadi. Oke. Contoh kita jawab ya, kita jawab. Kita contohnya, kita kasih contoh. Soalnya anggap saja kita sebagai siswa. Siswa. Oke, nomor absen. Umpamanya nomor absen saya 12. Kelas, lihat ini. Kelasnya ini saya umpamanya kelas 6A. Kemudian nama ya, nama. Srikarnain. Nah, kalau sudah berikutnya. Ya, ini dia. Ini soalnya, langsung soal ya. Lihat ada skornya di sini, langsung udah ada skornya. Oke, kita jawab. Mungkin ini. Oke, kita jawab. Artinya dengan oke, kita jawab betulkan semua dulu. Kita lihat ya, kita lihat. Kita jawab betul semua. Berapa? Kita lihat skornya berapa. Alhamdulillah, artinya oke. Surat turun adalah Al-Maidah. Oke, kalau sudah kirim. Sudah direkam. Lihat skor. Di sini ada lihat skor. Siswa nanti akan memiliki tampilan di sini. Kalau umpamanya dia membuka melalui HP Android-nya. Lihat aja skornya. Ya. Ya, karena dia berhasil menjawab kelima soal tersebut dengan benar, maka skornya 100. Ya, skornya 100. Kemudian dia bisa mereview juga. Lihat ini pertanyaan-pertanyaannya yang dia jawab itu. Ini nilainya 100. Nah, kemudian ini adalah sisi dari siswa. Nah, sekarang kita coba membuka Google Form tadi. Kita melihat responnya ya. Melihat respon dari yang dijawab tadi, oke. Kemudian kita pergi ke drive ya, sama. Kita pergi ke drive tadi. Contoh ya. Kita buat tab baru. Oke, untuk membuka responnya itu kita melihat responnya tadi. Ke drive. Nah, kemudian kita klik ini dia.
formulir, coba dulu ini, kita klik. Oke, kita buka. Nah, ini dia Google Form-nya yang tadi sudah kita buat. Nah, kita ingin melihat responnya, apakah berapa siswa yang sudah menjawab, ya, bagaimana nilai mereka. Nah, di sini responnya sudah tertanda ada angka 1, berarti ada 1 siswa yang telah menjawab. Coba kita lihat. Ya, ini adalah poin 100 ya. Nah, ini adalah dalam skala skala menyeluruh. Nah, untuk melihat mendownload dalam bentuk Excel ya, umpamanya ada siswa kita banyak ya, siswa kita ada umpamanya sekitar 50-an, dan kita ingin melihat nilainya masing-masing ya, dan ingin dalam bentuk Excel ya, untuk dijadikan sebagai daftar nilainya. Tinggal klik di tanda panah, tanda titik 3 ini, tanda titik 3, kita klik, kemudian yang ini download tanggapan ya, download, kita download saja, maka dia akan terinput dalam bentuk Excel ya, Excel sudah terdownload. Oke, kita tunggu bentar. Kalau sudah ya, kalau sudah, kita tampilkan dalam bentuk folder. Nah, ini dia yang tadi ya. Oke, kita buka aja langsung. Nah, ini dia. Atau kalau nggak, kita ekstrak dulu, karena kita downloadnya dia bentuknya RAR ya. Kita buka. Karena tanggapan tadi cuman saya sendiri 1, berarti ya biodatanya cuma 1 ya, datanya hanya cuma 1. Nah, coba kita perlebar. Nah, ini dia ya. Bahkan waktu dia menjawab terekam di sini, teman-teman sekalian ya, terekam di sini. Ini tanggal 16 bulan Februari 2021 pukul 5.50 ya, 34 detik. Total skornya di sini sudah terbaca secara otomatis, dia berhasil menjawab semuanya, berarti 100 ya. Namanya dan ini adalah soal-soalnya, bentuk soal yang dijawab tadi. Nah, jadi kalau untuk selanjutnya, untuk menjadikan ini sebagai daftar nilai ya, daftar nilai siswa ya, tinggal kita edit ya dikit ya, ketika buat judul segala macam, ini mudah sekali. Karena ini cuma 1 tanggapan ya datanya cuma 1 ya. Kalau umpamanya siswa kita banyak, lebih dari 20, umpamanya dia akan lebih dari 20 data yang ada di sini, seperti itu. Nah, demikian teman-teman sekalian tutorial cara membuat Google Form ini ya, Google Form untuk soal ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.